Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Murtalining Tias, dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIDN 0708116401. Di sini kami akan memberikan ulasan mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang kami ampu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Selain kami menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember, kami juga diberi tanggung jawab sebagai Kepala Biro Umum atau sesuai dengan SOTK di Uni Jember, Kepala BP3A, singkatan dari Kepala Biro Pengadaan, Pengelolaan, dan Pemeliharaan Aset. Jabatan Kepala Biro di Uni Jember kami berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Dan selanjutnya kami diberdayakan di UMJ MAT dan Rusunawa Universitas Muhammadiyah Jember. Pada saat di BP3A Universitas Muhammadiyah Jember, kami mengelola sejumlah 90 karyawan yang terdiri dari 19 security, tenaga kebersihan 45, teknisi 5 orang, dan ditambah dengan tenaga-tenaga tukang. Mengelola sumber daya manusia tidaklah mudah seperti mengelola aspek-aspek yang lain. Sumber daya manusia merupakan manusia yang memiliki naluri, memiliki perasaan, dan memiliki motivasi. Karena itu perlu penanganan yang lebih serius. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi atau lembaga, karena yang mengelola dalam organisasi atau lembaga adalah manusia. Karena aspek manusia sangatlah penting dalam suatu organisasi maupun lembaga. Setelah menangani BP3A per 1 Juli 2025, kami menangani UMJ MAT. UMJ MAT baru dibuka pada bulan November 2024 dan masih baru. Oleh karena itu, kita menangani dengan adanya 2 kasir, kemudian ditambah dengan dibantu oleh mahasiswa dari PSG yang menangani UMJ MAT. Dan kita lakukan 2 shift, mulai jam 6:30 pagi sampai jam 3 sore, shift yang pertama, kemudian shift kedua mulai jam 3 sampai jam 10 malam. Oleh karena itu kami menggunakan background UMJ MAT dalam video ini. Selanjutnya kami akan jelaskan selain di UMJ MAT, kami juga menangani Rusunawa Unmuh Jember. Rusunawa Unmuh Jember, sarana prasarananya dan gedungnya merupakan bantuan dari pemerintah Menteri PUPR dan dibantu dengan 3 lantai, terdiri dari 43 kamar dengan penghuni 164. Baiklah, akan saya lanjutkan dengan proses pembelajaran di ruang kelas dengan materi Manajemen Sumber Daya Manusia. Terima kasih, kami lanjutkan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat semua? Alhamdulillah. Mari kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mata kuliah MSDM pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pengadaan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi atau lembaga. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu bagi kehadiran kalian semua. Anindita hadir? Tidak hadir. Khairul Jaki, Zahra, Tiara, Adinda tidak hadir. Rifki, Nabila, Rika, Stevi, Deva tidak hadir. Perlu kalian perhatikan bahwa kehadiran kalian di kelas itu juga terintegrasi dengan penilaian. Karena itu jangan sampai kalian hanya masalah sepele tidak hadir di dalam kelas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja Ibu akan buka materi untuk pada pagi hari ini. Ibu akan membahas pada pagi hari ini konsep strategi sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau lembaga. Tolong diresum. Jadi silakan mengeluarkan kertas untuk diresum, nanti dikumpulkan setelah perkuliahan selesai. Silakan keluarkan dulu atau dimasukkan dalam kertas, atau sebentar Ibu akan bagikan. Nah, resum ini akan kita kumpulkan pada saat selesai pembelajaran. Silakan dibagi satu-satu, dirobek ya satu-satu. Silakan ini aja, dirobek satu-satu. Silakan cantumkan nama dan NIM. Jadi setelah pembelajaran dikumpulkan. Mata kuliah sumber daya manusia sangat strategis peranannya dalam suatu organisasi atau lembaga. Karena sumber daya manusia itu yang mengelola suatu usaha di dalam suatu organisasi atau lembaga. Karena itu beda dengan sumber daya yang lainnya, seperti aspek keuangan, aspek pemasaran maupun aspek operasional. Sumber daya manusia itu berkaitan dengan manusia yang mempunyai naluri, mempunyai keinginan, mempunyai motivasi dan lain sebagainya. Karena itu sangat diperhatikan pengelolaan sumber daya manusia dalam satu organisasi atau lembaga. Strategi sumber daya manusia yaitu rencana pendekatan mengelola sumber daya manusia secara efektif untuk mendukung organisasi atau lembaga. Sehingga sumber daya manusia itu bisa berperan aktif untuk memajukan organisasi atau lembaga. Sumber daya manusia yang produktif, yang profesional merupakan aset dari suatu lembaga atau organisasi. Jadi perusahaan atau organisasi asetnya itu tidak hanya berupa tanah, bangunan, kendaraan, uang yang di bank, tetapi sumber daya manusia yang produktif, yang berkualitas, merupakan sumber daya manusia yang diharapkan oleh perusahaan dan merupakan aset dari suatu lembaga atau perusahaan.
Kemudian dalam pengelolaan sumber daya manusia itu mulai dari perencanaan, ya, perencanaan, kemudian rekrutmen, penempatan, pengembangan sampai evaluasi, atau dalam fungsi manajemen disingkat dengan POAC. Apa? Ingat P? P-nya apa? Pengadaan. Kemudian apa? O, organi. Nah, kemudian jadi pengadaan, planning, organizing, actuating, dan controlling, POAC. Perencanaan, planning, merencanakan adanya sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan atau lembaga. Direncanakan, jangan sampai sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan itu over keberadaannya atau kurang, sebaliknya harus sesuai dengan kebutuhan. Apabila sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan itu over, lebih banyak yang berada di perusahaan, apa akibatnya? Pemborosan. Sehingga nggak perlu menggaji orang, tetapi harus mengeluarkan untuk menggaji. Sebaliknya, apabila sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan kurang, apa yang terjadi? Kegiatan operasional tidak sesuai yang diharapkan. Waktunya selesai nggak selesai. Itu. Jadi pengadaan sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan dan harus berkualitas, profesional. Ya. Berikutnya beberapa komponen dalam strategi SDM, yaitu 1. Penyesuaian dengan tujuan organisasi, pengelolaan kinerja karyawan, pengembangan dan pelatihan keterampilan, keterlibatan dan kepuasan karyawan, kemudian manajemen talenta. Nah, yang dimaksud di sini penyesuaian dengan tujuan organisasi. Tujuan organisasi, kalau misalkan membutuhkan ternyata SDM yang dibutuhkan cukup 5, berarti ya cukup 5. Pengadaannya disesuaikan dengan tujuan organisasi. Kemudian pengelolaan kinerja. Contohnya di kampus kita sendiri, itu aspek sumber daya manusianya sudah ada sistem yang sudah dibuat, yaitu sistem SDM, yaitu sistem yang disingkat dengan SIMPEK, Sistem Informasi Kepegawaian. Itu mulai dari rekrutmen, pengadaan, kemudian pengelolaan, kemudian penempatan, pengembangan karir, kemudian sampai evaluasi. Nah, di sini perlu sekali pengelolaan kinerja karyawan agar karyawan itu merasa betah di dalam suatu organisasi atau lembaga. Nah, apa tujuannya agar betah? Kenapa harus betah? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Supaya karyawannya tidak resign. Nah, supaya karyanya tidak resign. Terus terang, kalau resign berarti dia meninggalkan lembaga atau organisasi. Mungkin ada lagi yang bisa menjawab. Silakan. Ya. Kalau terjadi resign yang sering kali, maka turnover pegawai itu sangat tinggi. Turnover keluar masuk pegawai dalam suatu organisasi atau lembaga, maka organisasi tersebut terjadi pemborosan. Kenapa seperti itu? Karena pengadaan pegawai sampai penempatan itu membutuhkan biaya dan butuh waktu, harus mengulang lagi rekrutmen, mengadakan pelatihan dan sampai penempatan itu membutuhkan biaya. Kemudian pengembangan dan pelatihan keterampilan. Perlu apa enggak di dalam organisasi sumber daya manusia dilatih keterampilannya? Sangat perlu. Untuk apa? Meningkatkan
meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kemampuannya. Seringkali diadakan pelatihan, seringkali dikirim mengikuti beberapa kegiatan. Itu tujuannya untuk meningkatkan kinerja pegawai. Kalau kompetensinya meningkat, keterampilannya meningkat, kemampuannya meningkat, yang diuntungkan siapa? Perusahaan. Karena Ibu sampaikan tadi, perusahaan yang memiliki SDM yang kompetensinya bagus, kemampuannya bagus, disiplinnya, attitude-nya bagus, itu merupakan aset perusahaan atau organisasi. Nah, itu. Karena itu kemampuan sumber daya manusia perlu dikembangkan, keterampilannya juga perlu ditingkatkan. Kemudian berikutnya, keterlibatan dan kepuasan karyawan. Kalau karyawannya puas, apa yang terjadi? Gimana? Tidak akan resign. Dia betah di dalam organisasi tersebut. Kecukupan dalam hal pembiayaan dia cukup. Kemudian ada nilai-nilai yang dia tidak ukur, kepuasan dalam dirinya, mendapatkan penghargaan. Jadi karyawan yang berprestasi mendapatkan tempat, mendapatkan apresiasi, itu akan meningkatkan kinerja. Dia akan betah dalam organisasi tersebut. Sebaliknya, kalau tidak mendapatkan apresiasi apapun yang dilakukan oleh karyawan, maka dia juga akan keluar. Apalagi kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Karena kebutuhan manusia itu kan berjenjang sesuai dengan dari Maslow, kebutuhan need, analisis kebutuhan ya, motivasi, kebutuhan primer, sekunder, tersier ya, kebutuhan. Sekarang Ibu tanya, kebutuhan primer itu apa? Sandang, pangan, papan, handphone, internet, handphone kebutuhan apa? Kalau sekarang juga kebutuhan primer. Kalian datang ke Indomaret, ke UMJ Mart yang ada di kampus, tidak perlu pakai dompet, tidak pakai uang, bisa asalkan punya saldo di mobil bankingnya, bisa pakai QRIS. Nah, itu contohnya. Keterlibatan dan kepuasan karyawan. Karyawan diikutkan BPJS, baik kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, sehingga dia merasa terlindungi kesehatannya. Kadang hal-hal seperti ini itu tidak mendapatkan perhatian. Karena itu nanti kalau kalian menjadi seorang pengusaha, maka perhatikan kebutuhan-kebutuhan karyawan yang sedasar paling enggak. Keterlibatan, kepuasan karyawan. Kalau karyawan itu puas, dia akan betah dalam organisasi itu, tidak akan keluar. Tapi kalau nggak betah, dia akan keluar. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia betah di dalam suatu organisasi atau lembaga itu dibedakan menjadi dua. Apa? Karena faktor lingkungan. Lingkungan ada dua. Lingkungan apa? Lingkungan internal atau eksternal. Lingkungan fisik, non fisik. Lingkungan fisik contohnya apa? Lingkungan fisik, sarana prasarana. Di dalam kantor udaranya cukup sejuk, tempat duduknya, mejanya tersedia, pencahayaannya cukup, lampunya cukup. Nah, bisa kalian bayangkan bekerja dalam suasana gelap-gelapan, apa ya bisa bekerja? Atau dalam suasana yang pengap, panas, tidak konsentrasi. Itu lingkungan yang fisik. Yang non fisik, kebutuhan jasmani. Bisa yang buatkan? Ada yang bisa? Kebutuhan jasmani apa? Hubungan antar teman, antar karyawan, hubungan bawahan dengan atasan. Kemudian ada sarana untuk beribadah. Itu termasuk kebutuhan non fisik. Nah, itu. Talenta. Ada sumber daya manusia yang memiliki talenta, ada yang enggak. Nah, itu yang mendapatkan penghargaan, yang memiliki talenta itu diapresiasi, ya. Yang memiliki talenta diapresiasi.
sehingga dia mendapatkan tempat. Nah, dari sini dulu mungkin ada pertanyaan, silakan. Nah, selanjutnya perencanaan SDM. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Tidak jadi. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Sebelum dulu lanjutkan. Nah, sekarang perencanaan SDM. Perencanaan SDM itu direncanakan. Sebelumnya coba Ibu ingin tanya. Perusahaan merencanakan SDM itu karena adanya kekurangan SDM. Kekurangan SDM disebabkan ada beberapa hal. Ada yang bisa menyebutkan adanya kekurangan di dalam satu organisasi SDM-nya karena apa? Silakan, Mbak Zara. Membuka lapangan kerja baru. Iya. Terus kemudian meninggal, betul? Cuti, nggih, atau resign. Iya, Nah, sakit. Iya. Pensiun. Nah, pensiun. Jadi SDM di dalam suatu lembaga itu berkurang disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama, karena memasuki masa pensiun. Usia pensiun 58 untuk tenaga administrasi. Untuk TNI Polri 53. Kemudian untuk pendidik 60 tahun. Dosen sampai 65, kalau sampai profesor dia sampai 70 tahun. Memasuki masa pensiun, terjadi kekosongan, perlu adanya perencanaan SDM kembali. Kemudian yang kedua, karena resign. Resign bisa disebabkan karena dia tidak cocok di dalam organisasi atau karena hal lain. Misalkan mengikuti suami pindah keluar kota, mengikuti istri keluar kota, atau menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dia perlu resign. Kemudian yang ketiga, karena sakit yang berkepanjangan. Jadi kalau dicontohkan, kalau di Unmu Jember ya, bagi yang sakit tidak sembuh-sembuh, itu ada jangka waktu 6 bulan untuk mengajukan cuti sakit. Cuti sakit di Unmu Jember gaji full penuh diterimakan, tapi yang bersangkutan bisa berobat dan istirahat di rumah, tidak bekerja, tidak datang ke kampus. 6 bulan ternyata belum sembuh, dapat diperpanjang lagi 6 bulan berikutnya. Itu sesuai dengan pokok-pokok kepegawaian yang ada di Unmu Jember. Setelah 2 kali 6 bulan, apabila ternyata juga belum sembuh, maka yang bersangkutan bisa mengajukan untuk pensiun dini. Kalau sudah pensiun dini, maka semua hak-haknya akan diberikan. Penghitungan sekian kali gaji sesuai dengan pokok-pokok kepegawaian yang ada di Unmu Jember. Itu karena pensiun. Karena apa namanya? Cuti sakit. Yang keempat, apa tadi? Meninggal. Usia kita tidak tahu ya, kita mau diberi usia berapa oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, berkah, barokah, penuh dengan iman dan takwa. Jadi kalau usianya panjang tapi dia berimannya kuat, ya alhamdulillah ya. Karena itu kalau ada yang meninggal pasti ada kekosongan, sehingga perlu adanya perencanaan SDM kembali. Itu beberapa hal yang harus kalian ketahui. Jadi adanya memasuki masa pensiun, kemudian meninggal, kemudian resign, kemudian pembukaan unit baru seperti yang Mbak Zahra tadi sampaikan. Ada unit baru yang membutuhkan SDM karena memang baru, sehingga perlu diadakan perencanaan SDM. Itu beberapa hal adanya pengadaan SDM, perencanaan SDM. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan organisasi dan mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja. Dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang ingin bertanya, silakan.
Nah, silakan Mbak. Izin bertanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Fira Tatunisa dengan NIM 241041199. Saya ingin bertanya Ibu, mengapa diperlukannya adanya rekrutmen pada sumber daya manusia? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Mas Dedat. Bu, baik, saya perkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Dedat Rehan Farabi dengan NIM 24104111201 dengan pertanyaan tadi kan kita sudah dijelaskan tentang seperti apa SDM dan cara mengelolanya SDM. Nah, namun di dalam mengelola SDM pasti ada tantangan, dan tantangannya itu apa aja sih Bu, dan gimana cara mengatasi tantangan tersebut? Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Ar-Rasyid Alwi dengan NIM 24104111198. Saya izin bertanya Bu, bagaimana menentukan upah yang sesuai bagi karyawan agar karyawan itu nyaman kerja di gimana caranya kita menentukan upah yang layak? Oh, upah, siap, oke. Ya, supaya karyawan kita itu tidak resign, dan yang pasti agar perusahaan itu tidak adanya over budgeting. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. 3 pertanyaan akan Ibu jawab. Yang pertama, tadi kenapa perlu adanya rekrutmen? Ya. Dalam suatu organisasi atau perusahaan itu seringkali terjadi adanya kekosongan dalam bidang SDM. Kekosongan itu dikarenakan apa? Seperti Ibu sampaikan tadi, yang Mbak Zara juga sampaikan, karena satu, pembukaan unit baru. Yang kedua, adanya yang memasuki masa pensiun. Yang ketiga, karena sakit yang berkepanjangan. Kemudian yang keempat, resign ya. Jadi karena meninggal, karena masa pensiun, kemudian sakit yang berkepanjangan, kemudian resign. Ada beberapa hal itu, sehingga terjadi kekosongan di dalam suatu organisasi atau lembaga. Karena kosong, perlu pengganti. Pak, jawabannya ya. Jadi adanya kekosongan dalam suatu organisasi atau lembaga sehingga perlu diadakan rekrutmen atau pengadaan sumber daya manusia. Jadi memasuki masa pensiun karena meninggal, karena resign, karena cuti sakit dan lain sebagainya. Itu penyebab diadakannya rekrutmen kembali dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, pertanyaan dari Mas Dedat. Nah, bagaimana cara mengelola SDM dan bagaimana menangani tantangan-tantangannya? Kita ketahui SDM yang ada dalam suatu perusahaan itu memiliki background yang bermacam-macam, latar belakang pendidikannya macam-macam, kemudian budayanya juga macam-macam, sehingga di dalam suatu organisasi tidak mungkin semuanya itu sama. Kalau memiliki pegawai SDM karyawan yang pinter semua, rajin semua, alhamdulillah. Tetapi tidak semua perusahaan memiliki hal tersebut. Ada yang suka bolos, ada yang sering izin, ada yang datang terlambat, ada yang sering meninggalkan pada jam-jam kerja, ada yang pulang cepat, macam-macam. Karena itu tantangannya bagaimana kita bisa mengelola sumber daya manusia itu menjadi sumber daya yang handal, yang baik, yang profesional, yang disiplin. Berkaitan dengan pertanyaannya Mas Anu tentang upah. Mas siapa Mas? Mas Harun Al-Rasyid. Upah. Bagaimana menentukan upah? Itu juga berkaitan dengan tantangan mengelola SDM.
Kalau kita menggaji karyawan itu harus sesuai dengan UMR. UMR untuk Jember berapa? 2.700 sekian. 2.775 UMR. Tapi apakah semua perusahaan mampu menggaji sekian? Tidak. Disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Dan selain itu kita juga harus profesional dengan menghitung mungkin masa kerja, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Karena itu kalau ada namanya rekrutmen, pengadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan, kemudian latar belakang pendidikannya yang diambil SMA atau SMK atau yang S1, maka itu karena perusahaan ingin memberikan upah. Itu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Beda memberi upah pada lulusan SMK, SMA dengan yang lulusan S1. Beda. Karena itu perusahaan akan mengevaluasi apakah sudah cukup saya menggaji seseorang itu dengan standar sekian. Pada saat rekrutmen itu biasanya ada negosiasi. Berapa gaji yang diminta? Atau perusahaan mampu menggaji kalian sekian, mau apa enggak? Kalau mau, tanda tangan kontrak, maka dijalankan. Tetapi perlu diingat, karyawan itu adalah manusia, makhluk hidup yang memiliki kebutuhan, memiliki kepuasan yang harus kita jaga. Beda dengan aspek keuangan, pemasaran, operasional. Aspek manusia mempunyai naluri, mempunyai kebutuhan. Dia mempunyai keluarga di rumah yang harus dicukupi kebutuhannya. Bisa dibayangkan kalau bekerja kemudian kebutuhan di belakang tidak cukup, apa yang terjadi? Bisa konsentrasi bekerja? Tidak. Dia akan berpikir kemana-mana. Kebutuhan susunya anaknya, kebutuhan pampasnya anaknya, dan lain sebagainya. Karena itu upah juga perlu kita pikirkan, disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, juga dipikirkan kepuasan pegawai. Dan perlu diperhatikan, upah itu tidak hanya gaji yang bulanan. Apabila perusahaan memiliki keuntungan, itu diberikan juga pada karyawan, sehingga ada tambahan insentif. Insentif itulah kadang-kadang yang bikin karyawan merasa betah, merasa dihargai. Dia mendapatkan tambahan, lembur dihargai karena jam kerja. Ingat, berapa jam kerja setiap hari? 8 jam kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apabila lebih dari 8 jam kerja berarti harus dihitung lembur. Lembur 3 jam harus dikasih uang makan. Itu contohnya. Itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan, juga meningkatkan kepuasan pegawai. Tantangannya banyak. Mengelola sumber daya manusia itu beda dengan mengelola keuangan, operasional, pemasaran. Sumber daya manusia yaitu tadi budaya beda, kultur budaya beda, kemudian backgroundnya pendidikan beda. Itu mempengaruhi pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Karena itu perlu penanganan yang serius untuk mengelola sumber daya manusia. Ya, pengelolaannya bagaimana? Untuk meningkatkan, sudah Ibu sampaikan, diberikan pelatihan-pelatihan, kemudian diberikan juga pengembangan karir, gitu ya. Nah, mungkin bagaimana Mas Dedat, Mas Harun Al-Rasyid jawabannya? Jadi gaji bukan hanya gaji saja, tapi tambah insentif-insentif yang lain. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan dikumpulkan resumenya. Dan Ibu kasih tugas berikutnya, yaitu membuat flowchart atau langkah-langkah rekrutmen ya untuk minggu depan.
Silakan dibuka di tadi. Silakan untuk hasil resumnya dikumpulkan. Ya, kok bareng-bareng? Sudah dikumpulkan semua? Baiklah. Pertemuan untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat barakallah untuk menambah wawasan kalian semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.